Seorang jurnalis asal Nigeria bertanya kepada seorang pria yang berasal dari Dubai tentang bagaimana Dubai bisa menjadi sebuah kota yang besar, kaya, dan terkenal. Dengarkanlah jawaban pria tersebut. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous, and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining. Membebani APBN. Janganlah membangun narasi pensiun membebani APBN. Pensiun itu kan gini, kalian juga punya pensiun ya? Besti-besti kan punya kan? Lagi pensiun. Nah, kelihatan wajah Rita. Jadi pensiun ini kan orang pensiun. Dia PNS TNI Polri bukan kemudian dapat giveaway pensiun sama tabungan hari tua ditambahin. Enggak, ini enggak ada, bukan giveaway. Dari gajinya dia bukan ditambahin pensiun dan tabungan hari tua. Bukan gini, balikin tuh di Kementerian Keuangan. Nah, ini gaji dipotong 3,sekian%, 3,25%, tabungan hari tua 4,75% adalah untuk jaminan pensiun. Total 8% dia dipotong setiap bulan dari gajinya. Jadi sumber tabungan hari tua dan dana pensiun uang dia sendiri adalah uang pekerja, bukan uang APBN. Iya, tapi kan mereka lah. Ini dalam konstruksi dia sebagai pekerja negara, PNS TNI Polri, pemberi kerjanya negara, swasta aja pemberi kerja ada cost sharingnya, tapi tidak di tabungan hari tua dan di jaminan pensiun itu adalah 100% milik pekerja. Lalu persoalannya apa? Persoalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambal 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambal dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambal 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana yang dipotong orang kerja puluhan tahun, duitnya kemana? Pertama, yang kedua, bagaimana model investasinya? Lu investasikan kemana? Kok sembarangan investasinya? Ingat loh, ini asuransi sosial, beda pengelolaannya dengan asuransi komersial. Ya katanya mereka PNS TNI Polri maksudnya biar ada pajak manfaat juga dipotong kok. Katanya biar ada manfaatnya pensiunnya makin gede. Terus kemudian makanya itu pengelolaannya banyak yang salah menempatkan dana. Akhirnya kan yang dirugikan yang pekerja salah juga. Kan bukan pensiunannya. Iya betul, pengelolanya. Jangan, makanya itu kekerasan simbolik loh. Lewat bahasa. Ketika saudara-saudaraku yang terhormat di Kementerian Keuangan mengatakan pensiun membebani APBN, sama dengan mengatakan PNS TNI Polri dan siapapun yang dipotong upahnya, kita semua dipotong upahnya, membebani negara. Membebani negara itu ketika orang yang mengelola duit potongan upah kita nggak amanah. Dia sembarangan, jadi korupsi di Jiwasraya 16 sekian triliun, jadi korupsi di Asabri 22 triliun, jadi investasi fiktif di Taspen 1 triliun. Terus apa solusinya? Solusinya yang ditawarkan adalah kemarin bagaimana quote and quote menyalurkan pensiun itu langsung oleh Kementerian Keuangan. Langsung. Kan harus ada dana pensiunnya. Iya. Ada pengawas lah. Itu benar. Benar di Komisi 11. Benar. Mana itu tadinya bagannya rapat kemarin nih, ini baru. Tanggal 7 ya. Rapat tanggal 7 Februari 2025, Direktur Jenderal Perbendaharaan DJPP Kemenkyu Astra Primonto Bakti mengatakan berencana mengambil alih pembayaran pensiun. Oh, pembayaran. Iya. Pengelolaannya dana pensiun tetap ada kan? Kan ada OJK tuh yang mengawasi. Ya kalau misalnya
uang itu pertama, makanya tadi ya balik lagi ke tata hukumnya ya. Emang ada resolusinya pembayaran oleh Kemenkyu, Makanya. dana asuransi sosial. Itu dulu dong cek bahwa ini persoalan bagaimana APBN dibebani Tunggu, ini baru oleh... usulan atau risalah rapat? Enggak, ini udah. Udah? Belum, nanti dia akan tapi dia Belum jadi putusan ya, kan baru harus usulan. diomongin. Iya, makanya Kalau enggak keburu diputusin mah. Ya, ya. Semoga tidak segera diputuskan setelah diomongin di lanturan. Gitu kan Aturan. kira-kira? Iya, karena itu ada duit total THT sama dana pensiun di unaudited cut off 2024 total 448,75 triliun. Berarti dia menarik dana dong? Aku tidak mau Menampung. berasumsi Loh, ya, ya kan buat tapi apa? itu nggak bisa. Nggak mungkin kan? Benerin. Cara kerjanya dibenerin, perkuat pengelolaan investasi, tata kelola Iya. dan manajemen resiko yang benar, Iya. pengawasan agar investasi stabil dan Selama ini kan menguntungkan begitu. Emang selama ini emang betapa kasihannya ya. Seringkali dana-dana pensiun itu dianggap uang yang tersedia, Iya. Dan uang dianggap dana murah. uang Padahal itu kan uang tabungannya orang. potongan upah. Emang kita regulasinya nggak cukup? Mungkin jangan-jangan regulasinya sudah cukup, tapi pelakunya yang rada-rada kurang-kurang ajar. Ya kurang. Ayo, apa kurang adanya? hati ya. Maksudnya nggak punya. Saya bilang kemarin nggak punya hati aja. Oh. Nggak punya hati. Lu mikir nggak sih itu orang-orang udah tuanya, terus kalau terjadi fraud segala Iya. macam. Risiko atas investasi. Oleh karena itu di dalam filsafat Hmm. perjumpaan dengan korban itu menjadi penting. Biar Tidak bisa merasakan, biar dimediasi. membangun empati ya. Ya, jadi kita melihat air mata langsung, mendengarkan suaranya langsung. Ini kalau bagian gak enak-enak larinya ke sini. Air Lu kan mata kamu langsung. sensitif. Iya, air Jangan mata. tahu nih. Kelihatan mukanya muka susah banget. Apa sih? Mengumpulkan energi-energi baik positif maupun negatif. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan terkait kasus ini? Saya benci mengatakan ini, tapi izinkan saya untuk berterus terang. Kalau kita bicara tentang polisi, sekian tahun lamanya saya mencoba untuk meyakinkan saya, cuma satu mindsetnya, to serve, to protect, melayani, melindungi. Tapi perbincangan malam ini memaksa saya untuk berpikir tentang sekian banyak personil penegakan hukum, mobil khusus polisi, tapi seolah mereka adalah individu dengan mindset pelaku kejahatan. Mereka berpikir tentang target, siapa yang harus kita incar. Mereka berpikir tentang insentif, berapa banyak keuntungan harus kita peroleh. Mereka berpikir tentang sumber daya, siapa saja yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Plus, mereka berpikir tentang resiko. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sesungguhnya ini adalah isi kepala pelaku kejahatan berencana. Tapi sayang beribu sayang, tragis memang, malam ini sekali lagi saya dipaksa untuk berpikir tentang sekian banyak personil dari Polres Jakarta Selatan, seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan dengan mindset kejahatan berencana sedemikian rupa. Ini sangat tragis. Suka tidak suka, kasus ini tampaknya merupakan sebuah potret kecil, dan saya yakin bukan satu-satunya, yang seolah ingin membuktikan pembenaran atau memberikan pembenaran atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapimnas TNI Polri. Dalam konteks perbincangan kita, ketika polisi kerjanya semrawut, maka polisi justru barangkali akan berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Sungguh-sungguh saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah sejak awal saya katakan, saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Karena itu, saya berterima kasih Pak Arief selaku Komisioner Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini. Tapi lagi-lagi saya tidak puas, Pak. Pernyataan Bapak tentang mengawal kasus ini berhenti hanya pertanggungjawaban etik. Saya sebetulnya ingin bertanya, tidak harus dijawab. Dalam kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, adakah mekanisme pidana yang ditegakkan terhadap sekian banyak personel? Saya tidak tahu. Sepanjang pemberitaan yang bisa saya simak di media, lagi-lagi, pertanggungjawaban hanya ditagih kepada sekian banyak personil polisi itu hanya lewat mekanisme etik. Padahal itu pidana. Saya yakin itu pidana. Demikian pula pada kasus yang satu ini, saya sudah mulai menangkap, mudah-mudahan saya keliru Pak, tapi dengan segala hormat saya sudah mulai menangkap ada gelagat yang sama. Bahwa Kompolnas malam ini diwakili oleh Pak Arief
tampaknya juga hanya akan mengawal dari sisi etik. Pidana tidak terucap walau satu kata pun dari Bapak. Apa yang menjadi sikap Bapak itu? Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Tapi pernyataan Bapak yang berhenti pada etik itu lagi-lagi mengingatkan saya pada istilah yang dalam psikologi forensik disebut sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahwa sesama personil penegakan hukum, sesama personil polisi, dan barangkali juga dengan purnawirawan polisi, akan ada kecenderungan untuk menutup-nutupi aib mereka, menutup-nutupi penyimpangan mereka, bahkan menutup-nutupi kejahatan mereka. Mudah-mudahan saya keliru tafsir, tapi malam ini saya khawatir Blue Curtain Code terefleksi dari pernyataan Bapak yang berhenti hanya mengawal kasus ini lewat etik tanpa pidana sama sekali. Karena itu, saya titip pesan satu saja. Berulang kali terjadi pergantian pimpinan di Komisi Kompolnas, di Komisi Kepolisian Nasional. Tapi saya tidak pernah happy, Pak, dengan kinerja Kompolnas. Sebagai warga negara saya ingin jujur, saya tidak pernah bahagia, saya tidak pernah puas dengan siapapun yang menjadi komisioner di Kompolnas. Kenapa? Karena menurut saya, paling tidak hari ini, Kompolnas seolah berperan lebih sebagai divisi humas Mabes Polri. Saya paham ada sekian banyak kendala, ada sekian banyak keterbatasan, itu tercantum dalam undang-undang yang harus direvisi besar-besaran, agar Kompolnas lebih bertaji, lebih bergigi. Tapi itu tadi, realitasnya adalah, saya khawatir betul bahwa dalam kasus ini, yang barangkali juga terjadi pada kasus pemerasan terhadap sekian banyak warga negara Malaysia, yang terjadi adalah Blue Curtain Code, kode tirai biru. Bahkan komisioner Kompolnas pun malam ini diwakili oleh Bapak, terkesan paling tidak akan mencoba untuk memagari pengungkapan kasus ini dan akan mencoba membatasi pertanggungjawaban para personil hanya lewat etik belaka. Tolong saya dikoreksi sekiranya saya keliru tafsir. Oke. Saya akan berikan kesempatan selepas jeda sekaligus penutup dari Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dalam sebuah perbincangan di Diskursus Network yang juga dihadiri oleh kolega Bapak, yaitu Pak Yusuf, beliau mengakui, dan itu terekam bisa dicek di YouTube, bahwa di dalam tubuh Komisi Kepolisian Nasional pun, tanda petik ada dua faksi, yaitu komisioner yang berlatar belakang polisi dan komisioner yang berlatar belakang bukan polisi. Apa pemetaan yang Pak Yusuf sampaikan? Di kalangan komisioner yang berlatar belakang polisi, dalam istilah saya, ada kecenderungan Blue Curtain Code itu. Bahwa betapapun statusnya sudah purnawirawan, tapi keinginan, tanda petik, untuk melindungi sejawat yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, bahkan melakukan kejahatan, itu tetap ada. Karena itu, tadi saya ulangi kembali, saya skeptis bahwa Komisi Kepolisian Nasional di era Bapak sekarang ini akan memiliki ketegasan ekstra, akan memiliki kemampuan istimewa untuk menangkal Blue Curtain Code itu. Spesifik dalam kasus ini, saya yakin pidana terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian itu akan berjalan. Pidana terkait dengan narkotikanya akan berjalan. Barangkali pidana terkait senjata apinya juga akan berjalan. Tapi yang saya persoalkan, akankah berjalan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para personil Polres Jakarta Selatan yang melakukan terindikasi melakukan hengki-pengki dengan para advokat? Itu yang saya tidak yakin. Tapi walau bagaimanapun saya mencoba untuk membangun optimisme. Silakan Bapak respon sekiranya dianggap perlu. Eksplisitkan janji Bapak, tekad Bapak, bahwa kali ini Komisi Kepolisian Nasional akan bisa meyakinkan otoritas Mabes Polri bahwa bukan semata-mata mekanisme etik yang akan ditegakkan kepada sekian banyak personil polisi yang terindikasi sudah melakukan penyimpangan itu, tapi juga tegakkan mekanisme pidana terhadap mereka. Karena saya yakin ini bukan satu-satunya kasus penyuapan, ini bukan satu-satunya kasus pemerasan. Tapi sekiranya mekanisme etik dan pidana ditegakkan, mudah-mudahan ini akan memberikan efek pembelajaran bagi seluruh insan Tribrata. Saya tidak punya pilihan untuk mencintai Korps Polri
Tapi karena saya tidak punya pilihan itu pula, maka saya harus berterus terang. Pihak yang menjadi tumpuan harapan saya ini, hari ini paling tidak sangat memprihatinkan. Gambaran polisi sebagai pihak yang berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal tampak di depan mata saya. Tolong dikoreksi agar itu tidak menjadi nyata. Oke. Dan sedikit yang disampaikan jawaban tadi, sedikit aja. Sedikit aja Pak, silakan. Bang Reza, tantangan tadi untuk terima kasih. Tegaskan misalnya. Keep my word. Jadi jadi percayalah, jadi selama kami masih menjabat di Komisi Kepolisian Nasional, kami akan berbuat yang terbaik, Bang. Kecuali kalau saya punya background yang suram di masa lalu, ya kan? Jadi kami akan berbuat yang terbaik untuk mengawal setiap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian. Itu Bang. Silakan. Halo. Wala,